apa kabar? Halo Dea, halo Jessica, halo, selamat datang teman-teman semuanya. Halo, selamat datang, apa kabar? Selamat datang di OOTD Pertamina Hulu Rokan untuk episode ke-7 kali ini. Halo Nanda Satria, halo Kristi, halo Ari Rinaldi. Ini teman-teman dari mana ya? Tulis di kolom komen ya. Halo Mbak Irani, apa kabar? Wah, ramai sekali ya. Wah, halo Mbak Lydia, halo. Wow, rame ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung sore hari ini. Selamat datang sekali lagi. Halo Tengku Resa, salam, selamat sore. Halo Pekanbaru, apa kabar? Oh, halo juga dari Tangerang. Wah, rame banget ya, dari Pekanbaru, dari Jakarta. Pekanbaru hadir, ada yang lain nggak ya? Dari kota lain di Indonesia mungkin? Dari Duri, Bel Santika, halo. Dari Malang, wah hebat sekali. Sudah ramai ya? Halo Reina. Halo dari Bekasi. Halo Reina, apa kabar? Dari Duri, Brohil dari Duri. Oke, baik, tampaknya sudah cukup ramai untuk sore ini. Baik, kita mulai saja ya Sobat PHR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PHR, selamat bergabung di episode ke-7 OOTD Rokan, obrolan of the day Pertamina Hulu Rokan. Perkenalkan, saya Henny Thomas, saat ini bekerja di Pertamina Hulu Rokan di Departemen Corporate Affairs sebagai Team Manager Corporate Affairs Planning dan Performance. Izinkan saya untuk memandu acara obrolan sore ini bersama Sobat PHR. Nah, tahun baru, semangat baru. Selamat tahun 2022 untuk Sobat PHR. Di awal tahun baru tentunya identik dengan resolusi dan pas banget dengan topik kita hari ini, yaitu jurus anti galau tahun 2022, raih resolusi 3K, yaitu di karir, keuangan, dan juga kesehatan. Tentunya saya akan ditemani dengan 3 narasumber yang ahli di bidangnya. Oke, waduh banyak banget nih yang dada-dada, saya sapa dulu ya. Sobat PHR yang sudah hadir, terima kasih. Sebentar lagi saya akan memanggil dan menyapa narasumber kita. Baik, saya coba panggil untuk narasumber kita yang pertama, di mana kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai aspek karir. Oke. Mohon izin ya, sebentar ya Sobat PHR, ini harus dipanggil dulu. Baik, saya sudah undang narasumber kita. Iya, selamat sore. Apa kabar Mbak Rina? Selamat sore Mbak Heni, suara saya jelas kah? Jelas terdengar. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung sore hari ini bersama dengan Sobat PHR dan cukup ramai untuk sore ini di acara live ada kurang lebih 80 orang yang sudah join dengan kita. Luar biasa ya antusiasmenya dari Sobat PHR untuk berdiskusi resolusi anti galau di tahun 2022 dan kita akan mulai dengan Mbak Rina. Baik, mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu mungkin dari Mbak Rina, silakan Mbak. Hai Sobat PHR semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariama dari Human Capital sebagai Manager Operations Human Capital. Saat ini saya bertugas menjalankan pengelolaan SDM di PHR WK Rokan yang tidak hanya berlokasi di Jakarta, tapi juga yang untuk rekan-rekan pekerja yang berada di Provinsi Riau yang tersebar di Rumbai, Minas, Duri, Dumai, Bangko, Libo, Petapahan, dan Batam. Semoga kalian semua sudah berada di sini juga. Itu sekilas mengenai perkenalan saya, Mbak Heni.
Baik, terima kasih Mbak Rina untuk perkenalannya dan info untuk Sobat PHR nanti bisa diikuti ya dan didengarkan langsung. Kita akan punya 3 narasumber yang berbicara tentang karir, keuangan, dan juga kesehatan. Dan akan tersedia 5 voucher link aja sebesar Rp100.000 yang diberikan kepada 5 pertanyaan terbaik. Jadi stay sampai akhir ya, diikuti dan semoga acara sore ini diskusinya bermanfaat untuk Sobat PHR. Baik, kita akan mulai. Ini banyak banget yang dada-dada, jadi karena agak ini kita wave langsung dari sini aja ya, Iya, Mbak Rina ya, nah, menyapa masih teman-teman tahun semuanya. baru Mbak Heni. Iya, tahun baru, selamat tahun baru juga, Mbak. Oke, baik, kita akan segera mulai diskusinya dengan narasumber. Untuk itu, mohon izin ya, Sobat PHR, untuk kolom komennya akan di-off-kan terlebih dahulu, supaya kita bisa mendengarkan diskusi dan juga berbagi dari Mbak Rina. Mohon izin ya, Sobat PHR, saya turn off dulu untuk kolom komennya. Dan jangan lupa, 5 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan 5 voucher link aja sebesar Rp100.000. Terima kasih. Oke, baik. Mohon maaf, saya izin ya, Sobat PHR di-off-kan dulu. Baik, Mbak Rina. Ini Mbak Rina kan sudah 25 tahun lebih ya berkecimpung di industri migas dan khususnya untuk di bidang karir. Nah, sehubungan dengan resolusi 2022, boleh di-share nggak, Mbak? Apa sih aspek yang paling penting ketika seseorang itu sedang di awal karir ataupun juga mungkin sekarang sedang di tengah-tengah menjalani karir gitu. Itu apa yang perlu diperhatikan ya, Mbak Rina? Oke, terima kasih Mbak Heni. Jadi sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu dengan sebuah pantun Mbak Heni. Ya, Silakan, Mbak. ya buah mangga, buahku ini bisa tumbuh di musim kemarau. Sangat senang dapat kesempatan ini. Mari kita ngobrol, janganlah galau. Jadi mudah-mudahan Keren banget bincang-bincang ya, kita ini Sobat bisa PHR. menghilangkan ya, rasa Mantap. galau. Oke, Silakan, Mbak. jadi bagi sobat PHR yang masih mulai meniti karir atau yang sudah berpengalaman dalam dunia kerja, mungkin masih ada juga yang masih bingung apa tujuan karir saya gitu ya. Jadi tujuan karir itu sebenarnya gampang, Mbak Heni. Mungkin akan ada hubungannya dengan yang pembicara berikutnya. Itu adalah sebenarnya kita mencari ini ya nafkah, kemudian untuk membiayai kehidupan kita. Selain itu apa namanya, ada juga yang berpendapat bahwa karir itu adalah ibadah. Jadi itulah hal itu yang harus kita benar-benar rencanakan sematang-matangnya terkait langkah-langkah ke depan, karena ini kan masalah waktu juga ya. Kalau kita salah langkah nanti juga nggak sebenarnya nggak masalah salah langkah, asal kita tahu kapan kita harus kembali ke langkah yang benar. Jadi berkarir memang adalah impian semua orang, namun hal tersebut membutuhkan proses dan tidak mudah. Never give up. Jangan sampai menyerah apapun itu. Kadang kita berhasil, kadang tidak. Jadi perlunya adanya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Jadi tujuan jangka panjang itu bisa dalam 10 tahun atau lebih. Tapi jangan tiba-tiba langsung berpikir jangka panjang. Sebaiknya kita lakukan step demi step. Teman-teman bisa merencanakan rancangan jangka pendek, umpama rancangan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah memantaskan diri, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi kalau tujuan jangka panjangnya menjadi CEO, jadi eksekutif di sebuah perusahaan, biasanya kan mulainya dari awal dulu ya. Kita tidak boleh menyerah kalau kita masuk suatu perusahaan, kalau mau bekerja di korporasi, itu kita mulainya dari junior staff dulu. Gitu. Tapi pelan-pelan nanti kita melangkah. Ada orang yang karirnya bertahan di satu perusahaan, tapi ada juga yang karirnya bisa maju dengan istilahnya itu berada di dalam beberapa perusahaan. Jadi dia meloncat-loncat karirnya melalui perusahaan. Itu nggak ada yang salah di antara itu. Yang penting perencanaan dan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Luar Seperti itu, Mbak biasa. Heni. Terima kasih, Mbak Rina. Aduh, sharingnya ini sekali ya. Jadi tadi kalau yang saya tangkap, salah satu keyword yang cukup menohok gitu ya, itu adalah memantaskan diri gitu ya. Terlepas apakah tujuan karir itu karir di jangka pendek, jangka panjang, entah kita baru memulai ataupun sudah berada di dalam perjalanan karir itu sendiri. Nah, sehubungan dengan topik untuk diskusi kali ini, yaitu resolusi anti galau, boleh di-share nggak Mbak satu trik atau mungkin tips anti galau
untuk situasi apapun yang sehubungan dengan karir yang harus diingat oleh Sobat THR? Ya, oke. Sebenarnya jangan lupa bahwa karir itu ada di tangan kita masing-masing. Jadi kita bekerja di suatu perusahaan, perusahaan itu akan memfasilitasi kemampuan kita. Yang penting adalah kenali kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengetahui apa yang bisa atau yang tidak bisa, dan kalau umpama pekerjaan itu mengharuskan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa, sebaiknya kita berusaha untuk bisa melakukan apa yang diminta di dalam kompetensi tersebut. Jadi itu tadi, kenali kekuatan dan kemampuan diri sendiri, Mbak. Terima kasih Mbak Rina. Baik Sobat PHR, itu adalah kata kunci pertama ya untuk resolusi tahun ini, terlepas dimanapun kamu berada dan pada fase apapun, yaitu adalah kenali potensi, kekuatan, kelebihan, kelemahan, dan juga memantaskan diri untuk dalam karir. Baik, kita sambung dengan topik berikutnya ya Mbak Rina. Saya akan mengundang narasumber yang kedua, yaitu Mbak Filia Simon. Dan kali ini Sobat PHR kita akan diskusi mengenai aspek keuangan. Siapa yang mau cuan? Kalau mau cuan, tunggu ya dan diperhatikan. Oke, saya akan undang terlebih dahulu narasumber tersebut. Oke, sebentar ya. Nanti Sobat PHR juga bisa untuk bertanya ya. Kita akan memberikan voucher link aja untuk 5 penanya terbaik. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat Halo, sore. Mbak Tika, apa kabar? Selamat sore Mbak Heni dan Sobat THR. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, sangat jelas, Mbak Filia. Cerah sekali sore ini. Oke, Mbak Filia, kita tadi sudah bicara sedikit tentang keuangan dengan Mbak Rina. Dan sekarang kita akan melanjutkan topiknya untuk berbicara, dengan Mbak Rina tentang karir. Dan tentang keuangan ini dengan Mbak Filia. Nah, jadi ini orang pasti pertanyaannya, gimana dong caranya untuk bisa tetap cuan, tetap punya duit, tapi juga bisa menikmati hidup, something like that. Nah, sebelum mulai diskusi, mungkin perkenalan terlebih dahulu, Mbak Filia, silakan. Ya, selamat sore Sobat PHR, saya Filia Simon, di fungsi keuangan. Pada saat ini saya di Pertamina Hulu Rokan sebagai Principal Expert Finance. Tugas saya adalah memastikan kelancaran fungsi keuangan, termasuk juga memberikan masukan-masukan kepada manajemen terkait mitigasi resiko keuangan. Jadi itu sekilas perkenalan dari saya. Oke, nah Mbak Filia terkait dengan topik diskusi obrolan kita kali ini itu adalah resolusi anti galau tahun 2022 yang berhubungan dengan keuangan. Nah, Sobat PHR ini kan banyak yang masih di fase tahap baru bekerja atau juga di pertengahan bekerja atau mungkin bahkan sedang mencari kerja. Nah, itu bisa di-share nggak Mbak Filia kira-kira trik apa-apa yang bisa membuat tahun 2022 ini berbeda dari tahun sebelumnya? Ya, mungkin kalau baru mulai kerja kan sudah mulai ada gaji kan ya, baru ada gaji lah, gajinya pasti mulai dari entry level, lalu nantinya kan akan naik gitu ya. Nah, untuk permulaan itu jangan nunggu sampai nanti gajinya udah tinggi baru mulai menabung atau investasi, karena menabung dan investasi itu kan kayak bisa dibilang tuh kebiasaan lah ya, kayak waktu kita kecil kan dulu diajari untuk menabung melalui celengan. Sesudah itu kita buka rekening di bank. Nah, sesudah kita dewasa sekarang ya tentunya ada bank, ada juga kan bermacam-macam rekening investasi lah ya, nggak cuma rekening bank gitu kan ya, dan juga ada investasi lainnya seperti properti dan lain-lainnya. Nah, kalau baru mulai tentunya kemampuan untuk menabung masih kecil, tapi tidak apa-apa, tetap saja mulai dengan angka yang kecil dulu. Jadi itu dibiasakan dulu, nanti makin lama makin naik, ditambahlah alokasi budgetnya yang untuk ditabung atau diinvestasi. Nah, investasinya juga diversifikasi lah, jangan semuanya di satu tempat. Mungkin awal-awal ya tentu tabungan saja, lalu udah makin besar bisa dilihat
investasi yang lebih tinggi resikonya, karena kan kalau masih muda itu high risk investment mungkin yang lebih tepat nanti kalau udah mendekati usia pensiun kan resiko investasi harus lebih rendah. Jadi high risk investment itu baiknya di awal-awal, tapi tentunya jangan memilih yang terlalu beresiko lah ya, harus dibalance juga lah ya. Jangan terlalu serakah gitu ya mencari return yang besar, tapi mungkin investasi tersebut tidak bonafit gitu ya. Jadi hati-hati juga pada saat investasi. Iya. Jadi kalau tadi yang saya simpulkan dari apa yang di-share oleh Mbak Filia itu pertama-tama juga kita dimulai dari yang kecil dulu. Nah, cuman ini ada pertanyaan juga nih Mbak Filia. Gimana mau mulai dari yang kecil kalau kemudian sehari-hari aja rasanya itu sudah cukup gitu. Kok sepertinya susah gitu ya untuk menyisihkan, apalagi kemudian kalau kita bicara dengan kaum muda tentunya ada cukup banyak keperluan. Nah, untuk itu bagaimana menyiasatinya, Mbak Filia? Ya, memang pasti akan ada kebutuhan yang mendesak. Nah, itu kan tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi kalau normal-normal saja, tidak ada keperluan mendesak, harusnya kita udah mengalokasikan dananya dari awal. Kita udah tahu kan gaji kita berapa, penghasilan kita berapa, berapa yang kita butuhkan untuk kebutuhan pokok dibandingkan dengan kebutuhan hiburan dan lain-lain, dan juga target investasi kita. Jadi ada rumusnya sih 50% untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu 30% untuk menabung atau investasi, dan 20% untuk keperluan pribadi, hiburan, nonton, nongkrong, dan lain-lainnya. Tentunya kan kalau kita tabung doang tidak bersenang-senang juga, ya jenuh juga gitu kan ya. Tapi ya kita dialokasikanlah budgetnya. Kan tidak semua kesenangan juga akan mengeluarkan uang yang banyak, tapi dialokasikanlah sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu loh. Masing-masing kan bisa ditetapkan nyamannya itu alokasi seperti apa. Jadi sebetulnya tidak ada harga mati untuk rumusan itu sendiri ya, yang ada mungkin panduan secara umum yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Betul. Nah, jadi Mbak Filia, Mbak Rina, ini berbicara tentang tadi kan target ya, ada target keuangan, ada juga target dalam artian karir. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Memang saya belum buka kolom pertanyaan, tapi ada pertanyaan untuk Mbak Rina nih, sehubungan dengan karir. Bagaimana cara menentukan resolusi karir di tahun 2022 agar achievable tapi tetap challenging? Nah, itu ada tipsnya nggak, Mbak? Gimana tuh? Mungkin silahkan juga ya kalau dari Mbak Filia ada komentar atau ada pendapat. Kan kita juga namanya diskusi. Silahkan. Iya, oke. Jadi kita itu ya kayak hidup ini kan seperti ujian ya Mbak ya. Jadi jangan lupa selalu melakukan evaluasi diri. Jadi kita tetap dalam berkarir kita tuh tetap harus melakukan evaluasi. Sebenarnya kalau kita bekerja pun itu kan ada komitmen tahunan ya. Komitmen tahunan yang harus kita penuhi, dan itu akan dievaluasi biasanya setiap quarter. Nanti ada pembukaan, terus di tengah-tengah ada midterm, di akhir nanti ada closing discussion dan lain sebagainya. Jadi mulai melakukan evaluasi diri, terutama teman-teman tadi yang punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apakah pada saat kita melakukan suatu evaluasi itu, adakah kebiasaan buruk yang harus kita stop? Apakah ada kebiasaan baik yang tetap harus kita tingkatkan? Tadi kan sebenarnya apapun jalur karir kita yang akan kita ambil tidak ada yang salah. Yang jelas kita mengerti apa tujuan kita, dan bila ada sesuatu hal yang menggagalkan, kita melakukan evaluasi dan coba lagi. Jadi jangan pernah menyerah. Tadi kan saya bilang jangan pernah menyerah. Kemudian temukan motivasi. Memang pada saat kita mencoba lagi, kita kadang-kadang down. Aduh aku kok gagal ya. Jangankan gitu, umpama dalam kita aja yang sudah bekerja, setiap kali melakukan performance review, kemudian ada hal yang tidak tercapai sesuai dengan targetnya, itu kan kadang-kadang kita merasa, aduh kok aku begini aja nggak bisa sih. Nah, itu harus temukan motivasi, karena semuanya pasti ada jalannya.
Mungkin kita kurang berkolaborasi, mungkin kita kurang melakukan evaluasi atau networking kita kurang bagus sehingga apa yang kita lakukan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya kalau kita sudah punya resolusi, tadi saya selalu bilang ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, itu tentukan waktunya. Jadi sekarang tahun berapa Mbak? 2022 ya? Iya, Ya, 2022. jangka pendek di 2025 dan ngapain ya? Bisa saja kalau bisa dalam 2 tahun ini, umpama baru masuk jadi junior staff saat ini, nanti dalam 2 tahun kita bisa mendapatkan promosi. Nah, bagaimana cara mendapatkan promosi itu? Tadi saya bilang, pantaskanlah dirimu untuk mendapatkan promosi tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan evaluasi secara berkala. Dan biasanya evaluasi itu bisa ada yang disebut evaluasi 360, Mbak Heni, Mbak Filia. Jadi yang mengevaluasi itu bukan hanya atasan kita, tapi juga peers, lingkungan kerja kita. Bisa saja teman sekolega atau teman yang berada dari tim lain. Nah, yang terakhir nih, ini penting banget. Mau apakah dalam saat ini sedang bekerja, atau sedang kuliah, atau sedang melakukan hal lain, jangan pernah menunda. Karena Jangan waktu itu pernah tidak akan menunda. kembali. Wah, luar biasa. Jangan pernah menunda. Jadi jangan Luar sampai biasa. Tepuk rencana tangan dulu dong Sobat PHR. Iya. Hasil love-nya ya. rencana 2025 Keren karena banget. kita menunda hal-halnya itu dari sekarang akhirnya tidak tercapai. Atau tercapainya nanti di 2028. Kan sayang ya. Iya, Seperti iya. itu, Mbak. Waktu ya Mbak ya, itu waktu itu kata kunci banget ya. Waktu itu sesuatu yang tidak bisa tergantikan dan kita hanya punya sekarang saat ini gitu. Dan saya melihat ada tema yang menarik ya dari diskusi dengan Mbak Rina dan Filia. Mbak Filia di sini ada benang merahnya, yaitu bahwa pertama-tama memantaskan dan mengetahui kekuatan kelemahan diri sendiri, kemudian yang kedua mempunyai target dan menentukan timeline. Lalu tadi yang ketiga tapi melakukan monitoring juga. Jadi bukan hanya sekedar oh ini targetnya ini gitu. Terus nanti baru di reviewnya udah jauh-jauh hari, enggak, tapi justru harus direview secara konsisten. Dan tadi tema yang sangat menarik menurut saya adalah kalau kemudian tidak atau belum tercapai, itu juga bukan harga mati gitu. Jadi kalau seandainya belum tercapai, we can always adjust gitu ya, akan selalu bisa kita sesuaikan dengan kondisi, dan yang paling penting di sini adalah komitmen, semangat, motivasi, dan mulai dari sekarang. Luar biasa ya, baru diskusi sebentar sekitar 20 menit, ini saya udah merasa tercerahkan nih Sobat PHR. Mudah-mudahan Sobat PHR juga merasakan semangat yang sama ya. Baik, tadi kita sudah berdiskusi dari segi karir dan juga keuangan. Nah, sekarang saya akan mengundang narasumber yang ketiga, karena punya karir dan punya duit, tapi kalau nggak punya yang satu ini belum lengkap. Apakah itu? Kalau nggak sehat ya. Jadi kesehatan itu juga adalah aspek penting yang kita di sini punya jurusnya, jurus anti galau. Oke, saya akan undang narasumber berikutnya, yaitu Mas Bowo. Ditunggu sebentar ya. Nah, mungkin Sobat PHR juga bisa sambil nunggu saya ngundang, sambil ngobrol-ngobrol nih antara Mbak Filia dan Mbak Rina. Silakan Mbak. Iya, aku ini Mbak Filia, Mbak tadi kan Mbak Filia bilang dari kecil ya. Dari kecil itu seberapa kecil sih kita harus mulai ini membiasakan untuk melakukan itu tadi perencanaan keuangan, kok bisa dikatakan? Ya, kalau perencanaan keuangan mungkin bukan dari kecil banget, tapi waktu kecil kan kita disuruh nabung gitu kan ya, dari uang receh kan, dikasih celengan, taruh kecil-kecil gitu kan. Nah, kalau ada dapat uang angpau biasanya kan, nah itu kan kita tabung kan. Nah, itu apakah mau dipakai semua beli PlayStation atau buat nabung sebagian gitu kan, sebagian beli game, sebagian kalau dulu sih nggak ada game ya, dulu buku ya. Buku dan mainan. Dulu belum kali. Belum ada malah waktu masih kecil banget. Oke, baik Mbak Rina, Mbak Filia, ini kita sambut narasumber berikutnya yaitu Mas Bowo. Terima kasih Mas Bowo sudah bergabung dengan kami di sore hari ini dengan Sobat PHR untuk apa kita kabar? Apa kabar Mas? Lama banget baik, ya. baik, Nggak pakai ketemu muka. Ini ketemunya seger banget loh Mas. Oke, ini Sobat PHR, jadi Mas Bowo ini punya latar belakang yang spesial. Beliau saat ini menjabat sebagai analis untuk di Human Resource. Kalau salah mohon dikoreksi nanti ya Mas Bowo penyebutannya, di Human Resource di Pertamina Hulu Rokan. Tapi ada yang sangat spesial, beliau ini sangat getol dan sangat rajin untuk di bidang kesehatan. Nah, ingin tahu lebih lanjut, baik silahkan Mas Bowo.
Baik, terima kasih Mbak Heni. Jadi apa kabar Mbak Rina, Mbak Filia, kita papan dulu ya teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman sobat-sobat dari PHR? Apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Prabowo, bisa dipanggil Bowo di kantor. Saya senior analis di Human Capital. Sekarang mengerjakan ada di Human Capital, ada di TR, Total Remuneration, yang mana saya mengerjakan policy saat ini. Kebetulan aktivitas saya banyak berkecimpung di olahraga. Pada prinsipnya, pada dasarnya saya banyak berkecimpung di dunia gymnasium ataupun aerobik ya. Jadi pada dasarnya dulu saya pernah menjuarai beberapa turnamen aerobik di tahun-tahun silam. Bahkan saya juga pernah menjadi instruktur aerobik dan juga sebagai personal trainer di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang hanya aktif untuk kegiatan saya sendiri, memanfaatkan waktu untuk membangun diri saya sendiri untuk tetap sehat. Bagaimana caranya untuk tetap beraktivitas olahraga. Itu Mbak, terima kasih. Luar biasa, Mas Bowo. Nih, satu pertanyaan nih yang terkait dengan resolusi dan situasi pandemi. Ini kan kondisi pandemi ini memaksa kita untuk tinggal di rumah gitu, dan sebagaimana yang sudah Sobat PHR dan kita juga rasakan itu tidak mudah gitu ya. Untuk diam di rumah tuh nggak mudah. Nah, gimana caranya tuh Mas supaya nggak jadi kaum rebahan dan tetap aktif? Tipsnya gimana tuh? Itu kalau bilang mager ya Mbak ya. Mager, Kita bisa mager kalau udah di rumah, aduh mager aja gitu, meeting mager, apa-apa mager gitu ya. Kebetulan ya itu jadi hati-hati terhadap kondisi tersebut. Jadi kita mesti berkomitmen terhadap waktu. Paling tidak kita harus berkomitmen terhadap diri kita sendiri untuk berpola hidup sehat. Itu yang utama. Ya, berpola hidup sehat itu banyak programnya di situ yang bisa lakukan. Tentunya teman-teman harus melakukan aktivitas olahraga. Dan juga aktivitas itulah yang harus dilakukan setiap hari. Paling tidak menyempatkan waktu untuk gerak. Bisa dengan beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah ya, di samping tetap menjaga pola makan ya, pola hidup sehat, istirahat cukup, terus kemudian jaga makanan dalam arti tidak harus diet ya, pada diet nggak perlu diet gitu ya, jadi pakai kurangi karbohidratnya, terus banyak minum air putih, kurangi gula, sifat-sifat minyak-minyaknya dan sebagainya gitu, terus kemudian mengkonsumsi vitamin, istirahat cukup itu penting ya, terus tetap enjoy dan lakukan aktivitas apa aja yang ada di rumah yang positif, lakukan itu. Nah, yang sangat penting adalah olahraga. Nah, olahraga apa yang perlu dilakukan? Banyak program-program di dalam YouTube yang bisa diikutin. Sebetulnya simpel aja, nggak harus dengan alat-alat khusus. Katakanlah sekarang kan kita nggak punya alat-alatnya, nggak kayak di tempat gym yang biasa dilakukan gitu ya. Tidak harus seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan beban diri kita, body kita sendiri untuk jadi beban ya. Jadi beban angkatan kita. Di antaranya kita bisa lakukan push up, lakukan sit up, atau gerakan-gerakan squat, lunges dan sebagainya. Jadi senam-senam ringan juga bisa dilakukan. Lakukan setiap hari. Kita makan kan setiap hari ya. Masa olahraga nggak setiap hari sih gitu kan. Jadi kita harus bakar juga di situ gitu. Gampang ya Mas. Itu dia. Nah, yang terpenting ada apa Mbak? Yang terpenting adalah komitmen Mbak. Komitmen itu sangat-sangat penting. Kita schedulekan, kita plankan, dan kita lakukan. Plan yang kita sudah schedulekan itu kita lakukan. Seperti kata tadi, apapun jangan ditunda. Kita punya plan, punya komitmen, lakukan. Nah, itu yang terpenting gitu ya. Jadi kita harus nahan diri untuk itu semua supaya kita sehat. Dengan sehat nanti ada bonusnya loh. Dengan kita sehat. Kita berolahraga, sehat, ada bonusnya. Bonusnya tadi kita bisa menjaga karir kita, Mbak. Mbak. Terus kemudian kita bisa belajar dengan baik. Kalau yang mau pengen kuliah juga tetap bisa waktunya digunakan untuk kuliah juga gitu. Terus nabung lagi, kita bisa nabung dan sebagainya gitu ya. Bonus satunya lagi ya, dengan gitu body kita terjaga loh. Penampilan kita terjaga, ya itu yang utama gitu. Anak-anak sekarang kan butuh penampilannya tetap eksis, penampilan tetap bagus di luar dengan pakai baju apa aja tetap oke berpenampilannya. Itu kalau tidak olahraga nggak akan bisa dilakukan gitu. Itu Mbak Heni. Setuju Mas Bowo, setuju tapi melakukannya susah banget gitu ya, Mbak Rina. Iya.
Oke, mau Triknya Mbak Heni, kan Ya, saya suka Mbak. nonton. Saya taruh sepeda statis saya itu depan TV. Jadi kalau lagi nonton TV, ya terpaksa gerak dong daripada mager gitu ya. Lumayan Iya. satu episode udah dapet ya lumayan lah berapa kilometer gitu ya. Iya, Iya. bisa. Nah, itu Mbak, iya. Tapi jangan sama nyemil ya Mbak ya. Wah, susah itu kalau ngemil Jangan. yang olahraga mulut ya. Hindari. Usahakan jangan disentuh cemilan ya. Kalau usahakan sejagan cembetul. Kalau kita butuh sesuatu buah itu akan sangat baik gitu ya, sangat baik itu gunakan itu. Di rumah itu benar-benar racunnya banyak. Kalau di rumah ya makanan itu tersedia biasanya nampung makanan gitu. Terus kemudian gerak di saat meeting segala itu sebetulnya kita bisa melakukan gerak apa aja di dalam kursi di saat kita menghadapi komputer gitu. Kaki kita bisa melakukan apapun gitu. Kita bisa angkat, kita bisa lakukan sit up di atas kursi gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk latihan perut bawah dan sebagainya. Kemudian menggunakan fasilitas kursi itu juga kita bisa lakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan sepanjang kita mau melakukan. Itu. Jadi, Kalau gitu saya cobalah melakukannya sambil nih berdiri. Nah, sorry, Pak. langsung ya. Ini dari tadi berdiri loh. Nah, Duduk saya ini. ini, Mbak. Saya juga punya nih, Mbak. Bisa kan begini. Ini kalau bisa. Ini narasumber kita luar biasa ya. Karet sederhana aja gitu. Ya, mengingatkan kembali Sobat THR bahwa sebentar lagi kita akan buka sesi tanya jawab dan untuk 5 penanya terbaik itu akan memperoleh voucher link aja sebesar Rp100.000 dan nanti akan bisa kontak langsung ke DM di phr.pertamina. Baik, mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, satu lagi nih pertanyaan nih Mas Bowo terkait dengan kesehatan. Nah, ini kan selain tadi ada bermacam-macam mager, terus kemudian juga kaum rebahan atau enaknya juga makan gitu. Nah, sebetulnya dalam perjalanan Mas Bowo selama ini dan mungkin kalau ada yang bisa di-share gitu tipsnya, apa ya Mas yang bisa membuat seseorang itu konsisten dan komit kalau hubungannya dengan kesehatan dan olahraga tadi? Apa gitu Mas, kata kuncinya yang bisa menjadi inspirasi resolusi bagi Sobat THR untuk di kesehatan di tahun 2022 ini? Iya, jadi pada dasarnya semua itu kita akan lakukan untuk meraih kesehatan. Tentunya itu yang utama. Kembali lagi kepada komitmen apa yang diri kita sendiri, bagaimana kita menjalankan suatu keinginan ya bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya gitu. Nah, kita pengen sehat, kita pengen katakanlah ya langsing katakanlah, sehat langsing gitu ya, berpenampilan bagus dan sebagainya. Tapi tanpa usaha kan nggak bisa. Jadi pada dasarnya tetap harus rutin kita usahakan dan semua tidak akan pernah bisa instan. Yang namanya pembentukan badan, kesehatan itu nggak bisa instan, nggak bisa sekarang saya melakukan olahraga 1 kali atau 2 kali dalam seminggu, terus cuma beberapa bulan, terus kemudian badannya bagus, nggak akan bisa, gitu. Jadi perlu waktu dan sabar, disiplin, perlu waktu dan harus ada progres, gitu. Terus kita atur kembali lagi tadi pola hidup ya. Bagi teman-teman yang merokok misalnya kayak gitu, ya mulailah ditinggalkan sedikit demi sedikit gitu ya. Terus kemudian yang sering begadang, kurangi begadangnya gitu. Jadi bertahap, jadi tidak bisa mungkin ya itulah. Mungkin kita kan berpikir bahwa ya udah bener juga ya. Udahlah besok nggak usah. Begitu besok nggak usah, tapi terus bulan berikutnya melakukan lagi. Jangan gitu, nggak usah. Kurangi sedikit-sedikit, tapi terus pasti. Dan akhirnya berhenti sama sekali dan komitmen untuk tidak melakukan yang memang menyebabkan gangguan pada kesehatan kita. Itu yang utama. Gitu. Jadi komitmen diri itu sangat-sangat penting. Gitu. Terus olahraga, katakanlah, kalau di rumah kan nggak enak. Bagus enaknya di gym gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa, join di gym gitu. Apalagi sekarang gym kan sudah mulai buka. PPKM sudah mulai mereda dan akhirnya gym juga dibuka. Nah, kalau di dalam gym juga harus hati-hati. Berkomitmen untuk mengatur waktu di sana. Jangan banyak di sana untuk hanya duduk di tempat gym, latihan ngangkat sekali, terus main handphone dan sebagainya. Iya, main handphone gitu kan. Iya, terus kemudian kita latihan. Nah, itu hindari itu. Sebaiknya kalau memang kayak gitu tinggal handphone sementara.
bikin kita program, bikin program setengah jam atau maksimum 1 jam misalkan ya, kita bikin program. Pastikan bahwa sampai sana alat mana yang tidak terpakai sama orang lain. Kadang kita dari rumah punya program mau latihan, misalkan latihan dada atau latihan kaki atau apa gitu. Sampai sana alat dipakai. Ya, jadi maka kita dari itu, ya latihan apa dong, bingung gitu. Nggak usah bingung. Cari alat yang benar-benar tidak dipakai sama orang lain, kemudian kita benar-benar oh, adanya latihan untuk back. Latihan back, nggak masalah. Pastikan bahwa dilakukan disinfektan dulu alatnya. Biasanya disediakan tempat gym, itu disediakan. Terus kemudian hand sanitizer kita pakai. Kemudian pakai masker, gitu ya. Nah, jauh dari orang lain, gitu. Pastikan itu. Nah, terus continue latihannya. Jangan banyak berhenti. Istirahat sebentar. Misalkan istirahat 3 set, misal atau 4 set gitu ya. Istirahat hanya berapa, 1 menit atau apa, kita lanjut lagi gitu. Nah, angkatan nggak perlu berat-berat, tapi kuantitasnya, kuantitas dari angkatannya, misalkan dari jumlahnya, hitungannya diperbanyak. Banyak program-program seperti itu yang ada di YouTube yang bisa di-share. Program-program sekarang medsos tuh banyak banget, jadi mudah sekali untuk didapatkan dan kita tidak perlu keluar uang untuk itu, gitulah. Iya. Gitu. Jadi banyak yang bantu lah seperti itu. Iya. Ya? Terima kasih luar biasa Mas Bowo untuk tips yang sehubungan dengan kesehatan. Nah, ini sebelum dibuka sesi tanya jawab di kolom komen dengan Sobat PHR, ada satu pertanyaan lagi. Kalau tadi kan Mas Bowo bicara tentang untuk bisa punya program, tapi terus juga ada fleksibilitas at certain point, tapi terus juga ada konsistensi gitu ya, harus terus menerus dan kita punya motivasi yang datangnya dari diri sendiri. Nah, terkait dengan program tadi, ada pertanyaan terkait untuk program yang berhubungan dengan keuangan. Nah, kali ini pertanyaannya untuk ke Mbak Filia nih. Nah, sehubungan dengan keuangan, Mbak, kalau kita bicara program, ada pertanyaan, penting nggak sih untuk punya program dana darurat? Itu sangat penting karena kita kan tidak tahu ya, sewaktu-waktu pasti ada emergency, either kita sendiri, keluarga kita, atau apa yang tidak bisa dihindarkan. Jadi bagian dari tabungan atau investasi kita tuh harus disisihkan juga yang liquid, jadi yang gampang untuk dicairkan pada saat emergency atau darurat, tapi tanpa menggerus, jadi nggak jauh rugi itu, seperti itu kan ya. Kalau semuanya investasi atau tabungan kita tuh di properti misalnya, lah kalau lagi butuh mana bisa cepet-cepet jual gitu kan ya. Dan atau kalau semuanya depositokan ya pasti ada penaltinya, tapi nggak apa-apa sih, itu mungkin lebih kecil dibandingkan dengan kedaruratannya. Tapi paling nggak disisihkan sebagian dari tabungan atau investasi itu ke yang liquid, yang lebih liquid, yang gampang diliquidkan, yang gampang intinya cairkan. kalaupun mau menyisihkan untuk dana darurat, harus dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya cair dan bisa diambil sewaktu-waktu ya Mbak ya? Iya, banyak kok investasi reksadana pun yang reksadana liquid itu kan banyak juga yang kalau kita jual nggak rugi-rugi amat gitu kan. Kan kita tidak seperti saham. Kalau saham kan kita pasti jualnya maunya pas lagi naik baru kita jual dong. Iya. Tapi kalau darurat mau harga apapun kita jual gitu kan ya. Nah itu itu kan namanya jual rugi. Ya harus ada yang tetap bisa dijual setiap saat tanpa menggerus nilainya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Filia. Baik Sobat THR, yang tadi saya lihat ada dari Malang, ada dari Pekanbaru, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Duri, ada yang dari Jakarta. Sudah dada-dada tadi ya, udah say hello. Ini sekarang saya akan turn on untuk kolom komennya. Silahkan apabila ada pertanyaan kepada salah satu atau kesemuanya juga boleh di sini, dan kemudian 5 penanya terbaik itu akan mendapatkan voucher link aja senilai Rp100.000. Baik, sambil menunggu dari pertanyaan dari Sobat PHR, mungkin di sini kalau yang tadi saya tangkap tema garis besarnya di situ sangat besar ya, hubungannya dengan maaf terpotong. Ini soalnya udah langsung muncul pertanyaan banyak banget nih. Oke. Baik, coba dipilih pertanyaannya di sini. Oke, dari @anggreni _STY. Apakah memilih karir harus sesuai dengan passion? Bagaimana kalau seandainya pilihan karir kita ditentang
oleh keluarga. Nah, itu gimana tuh, Mbak Rina? Saya Ada dulu pernah pengen jadi pramugari. Pengen jadi pramugari dulu. Oke, wah keren banget Mbak. Bener, serius. Udah di jalan, pengennya udah, tapi keluarga saya menentang. It happens gitu. Cuma sekarang sejauh mana kita bisa menjelaskan. Contohnya, waktu saya pergi untuk bekerja di luar kota. Pada saat itu kan saya besar di Jakarta dan saya mendapatkan penawaran kerja di Mumbai. Itu orang tua saya agak keberatan karena karena selama ini dekat dengan dia, terus pada saat itu saya harus merantau. Bukan waktu itu juga mendapatkan pertentangan. Jadi pertama waktu jadi pramugari ditentang. Oke lah, saya nggak punya alasan untuk menyatakan kenapa saya harus jadi pramugari waktu itu. Tapi pada saat yang kedua ada tawaran lain dan lokasinya tidak di Jakarta. Karena saya waktu itu sudah juga bosan dengan kemacetan di Jakarta, saya terima penawaran kerja di luar kota. Pada saat itu ditentang oleh keluarga, cuma saya berusaha menjelaskan kenapa saya harus mengambil pekerjaan itu dan saya ingin menjalaninya, beri saya waktu untuk membuktikan. Jadi mungkin dengan tetap melakukan komunikasi yang terbuka dan juga meminta pemahaman, komunikasi terbuka, pemahaman, dan memberikan waktu. Kalau saya tidak berhasil, saya akan kembali. Komitmen itu yang harus dipegang. Nah, ini saya kurang jelas juga ya karirnya kira-kira seperti apa ya yang ditentang oleh keluarga. Dan saya sangat bersyukur ternyata kalau umpama saya mengambil karir yang pertama yang saya idamkan itu, mungkin saya tidak ada bersama rekan-rekan PHR. Ya, kena kita Mbak ya. Nggak berjumpa. Iya. Wah, ini sudah langsung dijawab nih oleh Anggra ini. Siap Bu, saya akan bangun komunikasi lebih intens dengan keluarga. Luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah kalau kemudian diskusi kita hari ini juga bisa bermanfaat ya untuk Sobat PHR. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya sangat menarik untuk Mbak Filia. Bagaimana cara mengatur keuangan apabila ada kesempatan pengembangan karir di luar zona nyaman kita? Nah, gimana tuh Mbak? Kalau kesempatannya di luar zona nyaman, ngatur duitnya gimana tuh? Mungkin lebih oke yang ada saat ini, tapi ini opportunity-nya juga bagus. Ya, jadi sebenarnya mengatur keuangannya sama aja kan, kayak disisihkannya sama gitu ya. Untuk pokok berapa, untuk nabung berapa, dan untuk hiburan berapa. Namun yang perlu diperhatikan kan kalau pengembang karir di luar zona nyaman itu maksudnya apa nih? Kita pindah kerja yang lebih bagus atau yang lebih berisiko, atau kita berusaha gitu ya, bisnis gitu kan ya, itu lebih resiko gitu kan ya. Jadi kalau ada kemungkinan misalnya sudah keluar dari zona nyaman kita dan kita nantinya tidak kerasan misalnya gitu kan, jadi bisa saja di tengah-tengah itu keluar kerja gitu kan ya. Nah, itu berarti dana daruratnya harus diperbanyak mungkin ya. Karena untuk menjembatani nanti dari pada saat kita meninggalkan pekerjaan baru yang kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu sampai dengan mendapatkan pekerjaan atau kesempatan baru, ya dana daruratnya baiknya diperbanyak. Jadi kayak membuat semacam jaring safety net gitu ya Mbak Filia yang iya, mungkin betul. yang boleh saya tangkap dan simpulkan. Jadi it's okay gitu, bagus kalau misalnya kita dapat sesuatu dengan opportunity yang lebih baik, tapi mungkin kompensasinya tidak sebaik yang sekarang. Tapi tentunya kita juga harus siap dengan jaring keselamatan kita sendiri gitu ya, tentunya dalam hal ini kalau bicara tentang keuangan. Nah ini terutama kalau misalnya kesempatan lebih bagus kan, gaji misalnya ditawarkan lebih tinggi ya, mungkin selisihnya langsung ditabung, jangan dipakai untuk yang lain. Itu ya, selisihnya langsung ditabung. Nah ini ada satu pertanyaan yang menarik nih Mbak Filia, ini dari @CSN. Mau nanya sama Kak Filia, mengatur strategi keuangan untuk kaum-kaum yang cicilannya banyak, gimana caranya? Harus seperti apa? Nah, harus tanya dulu nyicilnya apa aja. Nyicilnya apa aja maksudnya. Kalau nyicil rumah oke lah, itu kan memang sesuatu yang harus dilakukan kan.
dan cicilan rumah kan, dan menyicil rumah tuh lebih baik lah daripada ngontrak kan, karena in the end itu rumah milik kita, nantinya ada capital gain, dan tidak perlu bayar uang kontrakan kan, itu uang angus gitu kan, setahun hilang begitu kan ya. Nah tapi kalau cicilannya beli gadget, beli tas mewah, nah itu mungkin itu ya pilihan sendiri itu ya, untuk jadi cicilan banyak. Nah itu yang mungkin yang harus dihindari. Tapi kalau terpaksa sudah nyicilnya banyak ya, kalau bisa dilunasi lah, karena cicilan itu kan ada bunganya. Saya sendiri tidak suka bayar bunga ya, bunga cicilan kredit card itu kan mahal sekali ya. Kecuali ada yang cicilan 12 bulan 0%, lah, itu boleh lah. Ya, 0% masih bisa. Tapi kalau cicilannya mesti ada bunga berbunga, baiknya kalau ada uang lebih langsung bayar dulu cicilan-cicilannya seperti itu. Kalau rumah lain lah halnya ya, karena itu kan berbeda lah, bukan cicilan-cicilan yang untuk hiburan-hiburan seperti itu. Mobil dan rumah mungkin agak terpisah sendiri lah ya. Tapi kalau untuk cicilan-cicilan yang kredit card, yang untuk kesenangan-kesenangan dan sebenarnya kebutuhan tertiar gitu ya, kalau bisa janganlah belilah barang-barang tersebut dengan uang yang ada, jangan dicicil. Tapi kalau terpaksa sudah nyicil, apa boleh buat ya sebisa mungkin langsung lunasi supaya bunganya tidak bertambah banyak. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih untuk Mas Bowo. Tadi kan berbicara tentang resolusi kesehatan, di mana kemudian harus ada timeline, ada target, ada programnya dan ditinjau kembali. Nah, ini ada pertanyaan dari Ismit 07. Apakah dukungan eksternal dapat membantu kita untuk mendapatkan resolusi tersebut? Nah, menurut Mas Bowo, bagaimana Mas? Ya, oke. Nggak banyak. Kadang-kadang memang kita perlu dukungan dari eksternal ya. Katakanlah banyak hal lah ya. Tapi kembali lagi, dukungan eksternal itu hanya sekunder ya. Maksudnya bukan primer ya. Yang terpenting adalah bagaimana diri kita. Kembali lagi ke diri kita, komitmen diri kita, ya. Terus kemudian yakinkan diri kita bahwa kita mampu melakukan apa yang akan kita programkan, kita resolusikan di tahun ke depan ini, ya, tahun 2022 ini. Kita pengen sehat, pengen lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya, baik itu pola hidup dan sebagainya, baik itu olahraga dan sebagainya, pola makan dan sebagainya. Kita atur sedemikian rupa, itu adalah komitmen diri kita sendiri, gitu. Sepanjang kita, ntar dulu, kembali lagi. Sama seperti halnya tadi, nabung, karir, kalau kita menunda-nunda ya, risikonya di diri kita lagi gitu. Jadi bukan dari eksternalnya sebetulnya yang utama, tapi adalah bagaimana kita komitmen. Komitmen itulah yang menjembatani untuk kesuksesan ke depan kita semua. Gitu. Oke. Baik, silahkan ya Sobat PHR, kita masih punya waktu, masih terbuka untuk pertanyaan, dan untuk 5 penanya terbaik itu akan mendapatkan voucher link aja sebesar Rp100.000. Ini ada yang komen nih, Mas Bowo makin kelihatan muda. Wah, terima kasih. Ada bisa menebaknya Mas Bowo. Itu karena olahraganya ya Mas Bowo ya, olahraga dan makan sehatnya. Konsisten banget nih, makanya banyak hal lah ya di situ. Kembali lagi tadi saya bilang bahwa sebetulnya pola hidup itu berpengaruh. Olahraga jangan ditinggal. Seperti halnya kita makan ya. Makan kita kan nggak pernah tinggal tuh ya. Tetap 3 kali sehari, bahkan 2 kali atau apa ya. Tapi olahraga juga harus kita lakukan karena kita harus bakar lemak yang ada dalam tubuh kita. Terus kemudian kita harus tetap berpenampilan tetap bagus gitu. Apalagi usia tambah ya. Usia tambah itu otot kita itu lebih gampang melemah gitu. Dan itu susah sekali membentuknya dibanding usia-usia yang di bawah 30-an gitu. Di 30-an latihan sebentar ngembang ototnya cepet banget gitu. Tapi begitu udah di atasnya kita latihan yang tadinya seminggu 3 kali cukup, kita nggak bisa 3 kali seminggu 3 kali cukup, nggak bisa gitu. Inspirasi dari Mas Bowo. Nah itu dia. Jadi kembali lagi ya, otot itu kan menopang tulang-tulang kita. Kalau otot kita nggak kuat, tulang kita akan cenderung lebih mudah rapuh dan mudah masalah gitu lah ya gitu. Tapi kalau semakin tua otot kita kuat menopang tulang kita, akhirnya kita tetap masih
masih agresif, masih bisa gerak sana kemari, masih lincah dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus lakukan. Oke, Itu ini kuncinya di situ. ada pertanyaan yang menarik nih, Mas Bowo, Mbak Rina, kombinasi antara kesehatan dan karir dari Akbar_TJG. Bagaimana menjaga kesehatan mental bagi fresh graduate atau job seeker yang sering di ghosting oleh recruiter? Jadi kombinasi antara karir dan juga kesehatan mental. Nah itu kira-kira gimana tuh? Silakan Mas Bowo, Mbak Rina, mungkin singkat aja ya, mohon maaf. Supaya kita juga masih bisa Kesehatan mental ya. yang lain. Ya. Mbak Rina dulu deh. Ya silakan, Ya, silakan. kesehatan mental ya memang namanya di PHP itu nggak enak ya. Seolah-olah kita akan mendapatkan suatu pekerjaan ternyata tidak jadi gitu kan. Ya memang lebih baik kita curhat hanya ke tempat yang tepat, jangan sampai curhat menjadi trending topik orang lain gitu loh. Jadi curhat mau ke orang tua, ke teman dekat, disitulah kita bisa merilis stres apa yang ada. Mungkin itu tipsnya. Curhat ya, jadi dikeluarkan, let it go. Oke, silahkan Mas Bowo. Kalau dari aku sih berpikir positif aja. Jadi intinya adalah semua itu semua itu ada yang ngatur, ya. Dari atas kita mau usaha sedemikian rupa, kita mau melangkah sedemikian rupa. Kalau yang di atas belum mengizinkan, itu tidak bisa. Jadi kita harus berikhtiar, bersabar dan sebagainya. Itu yang utama. Jadi pada dasarnya kalau kita udah ikhlas dan kita tetap bersabar menunggu sesuatu dan kita usaha yang lain dan sebagainya. Nah itu yang menyebabkan kita untuk tetap tadi lagi kembali relax dalam arti enjoy. Kita nikmatin hidup ini, bahwa kita kembalikan kepada yang kuasa, bahwa itu semua adalah sudah digariskan sama yang di atas. Gitu. Karir kita, takdir kita, rezeki kita ada yang ngatur. Jadi itu yakin bahwa itu ada. Jadi jangan dipaksakan untuk kenapa harus begini begitu. Itu nggak akan bisa karena situasi akan berbeda. Itu aja Mbak. Biasa, luar biasa Mas Bowo insight-nya ya. Ini sekali ya. Jadi selain kita juga kuat secara fisik lewat olahraga, kita juga perlu punya aspek keikhlasan gitu ya untuk bisa menerima bahwa berusaha sebaik-baiknya, tapi tetap kemudian untuk hasil akhirnya diserahkan kepada yang di atas gitu ya, seperti itu. Oke, ini mungkin bisa 1-2 pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan umumkan kepada Sobat THR siapa yang akan memperoleh voucher dari link aja. Ini mohon maaf agak personal ya Mas Bowo pertanyaannya, tapi terus ada yang penasaran. Mas Bowo kenapa? Ya? Aduh, Japri aja deh. Kelihatan banget gitu katanya. Kenapa? Yang penting muda banget gitu ya. Oh gitu ya. Dari zaman dulu kok masih ada terus gitu ya. Saya udah cukup dewasa aja. Udah cukup dewasa ya. Jadi nanti Japri aja deh kalau tentang umur ya. Ya, silakan nanti ya kalau untuk itu. Oke. Boleh. Pertanyaan terakhir untuk semua narasumber. Jadi masing-masing kalau boleh di-share punya resolusi apa untuk di tahun 2022 ini yang anti galau masing-masing. Silahkan yang mana yang mau duluan dulu? Mbak Filia, Mbak Rina atau Mas Bowo? Mbak Rina dulu. Ya, oke, silakan Mbak. Ya dari tadi Mas Bowo ini memberikan inspirasi ya. Memang semuanya itu menjadi sia-sia kalau tidak ada kesehatan. Jadi memang selama ini kan saya olahraga itu sukanya jalan kaki tapi masih kurang konsisten. Tapi dengan inspirasi dari Mas Bowo ini akan lebih dikonsistenkan lagi. Dan satu lagi tadi Mas Bowo menjauhi gorengan kan? Nah, jadi gorengan luar biasa ya. Oke. Baik, kantor beli Sebenarnya sama nih dengan Mbak Rina. Sama. Olahraga sih udah hampir tiap hari nih selama work from home ya. Tapi nantinya kan kalau sudah work from office, kesempatan untuk olahraga kan mungkin berkurang ya. Nah tapi harus dikemit gitu kan, seperti Mas Bowo bilang, harus dijanjikan, harus tetap di set walaupun waktunya berkurang, tetap harus olahraga. Dan tentunya makanannya dijaga juga, karena saya juga suka gorengan, suka yang berlemak-lemak juga. Susah. Ada yang manis-manis, susah ya. Okay. Nggak apa-apa Mbak Pia, tapi nggak sering, itu nggak masalah. Sekali-sekali.
solusinya juga di kesehatan ya. Oke, kalau Mas Bo sendiri Mas, mungkin yang non kesehatan Mas, kalau boleh Oke, solusinya karena dari kalau Mbak Firla dan Mbak Ina udah soal kesehatan. non kesehatan, ya kalau saya untuk non kesehatan untuk yang utama untuk nanti di saat saya masa pensiun ya, masa pensiun saya nanti saya akan masuk ke masa pensiun dan itu saya akan lebih memfokuskan diri untuk ke yang di atas lah ya gitu untuk mulai menabung lah sekarang mulai menabung nah menabungnya itu menabung untuk akhirat tentunya di situ ya nah itu mulai nabung gimana caranya ya kita usaha kita harus komitmen di situ nah untuk ke situ saya harus sehat kan ya kan Luar biasa. Luar biasa kita, Mas Bo, luar biasa. kita tetap Tepuk sehat tangan nah dulu buat bagaimana Sobat tetap PHR sehat dan iya, juga Mbak Ina. sehat hidup Jadi saya jaga demikian rupa sehingga semua bisa saya lakukan dengan baik sampai dengan apa yang menjadikan apa namanya harapan saya ke depannya. Gitu. Alhamdulillah, aduh, masya Allah ya Mas Bowo ya luar biasa. Ini jadi dalam rangka untuk mencapai investasi di bidang spiritual, pertama-tama harus sehat, jadi tetap jaga diri sambil juga terus mendekatkan diri kepada yang di atas. Ya, Baik, Sobat PHR, dengan demikian kita sudah berakhir untuk sesi diskusi di sore hari ini, sangat inspiratif dengan 3 narasumber kita berbicara tentang resolusi di tahun 2022 yang sifatnya anti galau. Dan sesuai dengan janji di awal tadi akan ada 5 Sobat PHR yang memperoleh voucher link aja untuk penanya terbaik, yaitu sudah ada 5. Nanti silahkan untuk DM ke akun phr.pertamina, DM Instagram, dan di sana nanti akan diberikan bagaimana cara untuk mendapatkan voucher tersebut. Jadi kepada @anggraini_styy, @akbr_tjg, @firman_art.up, @ismit_07, dan @stsn. Oke, nanti mungkin bisa kami post juga ya di kolom komen untuk yang memenangkan voucher link aja. Baik, demikian Sobat PHR, terima kasih untuk diskusinya sore hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Mbak Rina, Mas Bowo, Mbak Filia untuk diskusi sore hari ini sangat insightful dan sekarang pun saya merasakan energi dan semangat. semangatnya untuk memulai resolusi yang lebih baik untuk tahun 2022 yang lebih baik dari kita semua. Baik Sobat THR, terima kasih. Sampai berjumpa di 2 minggu yang akan datang. Oh ya, boleh juga ya komen di kolom komen untuk kira-kira OOTD mendatang pengen topiknya apa. Sobat PHR pengennya diskusi tentang apa nih? Kami pengen denger juga. Silahkan ya. Silahkan terus juga pantau terus untuk di Instagram phr.pertamina, Pertamina Hulu Rokan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita akan upayakan untuk bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Sobat PHR ataupun yang juga menjadi saran. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di 2 minggu yang akan datang. Sampai dijumpa di OOTD berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Makasih Mbak Rina, Mas Bo, Mbak Filia. Felis ya. Ya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat PHR. Terima kasih.